Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi di fisika kesehatan dan biokimia ya. Di hari ini pertemuan kita yang ke-11 ya pastinya. Itu kita membahas tentang anatomi dan fisiologi kehamilan ya. Jadi lanjutan kemarin kita sudah melihat bagaimana fisiologi ketika hamil ya. Ibu-ibu hamil apa-apa saja perubahan yang terjadi. Nah, hari ini kita lanjutkan ya dengan melihat lebih dekat ya bagaimana anatomi fisiologi kehamilan. Dan untuk saudara ingat ya, ini istilah-istilah yang harusnya saudara familiar ya ketika saudara sudah menjadi mahasiswa bidan ya, apalagi jadi bidan nanti ya. Yang pertama, istilah pertama yang harus saudara ingat itu gravida ya. Ini akan selalu disebut nanti ya oleh dosen-dosen saudara di kebidanan. Gravida itu adalah seorang wanita yang hamil ya. Jadi gravida itu adalah seorang wanita yang hamil. Prosesnya itu dinamakan dengan graviditas ya. Graviditas itu kehamilan ya. Itu prosesnya adalah kehamilan. Kemudian ketika hamilnya sudah cukup bulan, nah, maka muncul lagi istilah baru parturin namanya. Ya, parturin itu adalah wanita bersalin ya. Ketika sudah cukup usia kehamilan ya. Kemudian paritas. Paritas itu adalah jumlah kehamilan dengan janin hidup, bukan jumlah janin yang dilahirkan ya. Jadi jumlah janin hidup. Kalau seandainya dia melahirkan tetapi terjadi kematian, maka itu tidak dinamakan dengan paritas ya. Jadi yang menjadi kata kunci paritas di sini adalah janin yang dilahirkan ya. Kemudian nulligravida ya. Nulligravida itu adalah wanita yang belum pernah hamil. Mohon ditutup sebentar. Ya, nulligravida itu adalah wanita yang belum pernah hamil ya. Kemudian primigravida ya, itu adalah kehamilan pertama ya, kehamilan pertama. Kalau multigravida, kehamilan itu sudah lebih dari 2 kali ya, 2 kali atau lebih. Kemudian nullipara itu belum hamil sampai janin viabilitas ya. Jadi dia belum hamil sampai janin itu viabilitas, itu dinamakan dengan nullipara. Kalau primipara itu sudah hamil sampai janin viabilitas, ya, itu yang dinamakan mulai masuk kehamilan pertama ya, primipara. Kalau multipara itu adalah sudah hamil 2 atau lebih sampai janin viabilitasnya. Jadi dia tuh sudah pernah melahirkan sampai dengan beberapa kali ya. Sudah hamil 2 atau lebih sampai janinnya itu viabilitas namanya. Kemudian term, ya ini biasa, ini term itu adalah normal minggu ke-38 sampai dengan 42 gestasi. Ya, nah, ini saudara sudah siap untuk melaksanakan tugas nanti. Kemudian ada paterm namanya. Paterm itu adalah lahir usia 20 minggu kurang dari 37 minggu. Nah, itu dinamakan dengan paterm. Jadi bisa saja nanti anaknya lahir dengan prematur ya. Kemudian viabilitas tadi itu adalah kapasitas untuk hidup di luar uterus ya. Jadi ada kehamilan itu di luar ektopik namanya ya. Kehamilan di luar uterus ya. Itu terjadi 20 minggu kehamilan dengan berat janin itu lebih dari 500 gram ya. Itu dinamakan dengan viabilitas ya. Oke, ini istilah-istilah ya yang berhubungan dengan tugas saudara nanti sebagai seorang bidan ya. Nah, kemudian untuk melihat ya pasien kita itu atau ibu itu hamil atau tidak, itu ada tes-tesnya ya. Tes kehamilan itu tujuannya adalah untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi adanya human chorionic ya, atau HCG istilahnya ya. Jadi melihat apakah ada tanda-tanda kehamilan ya. Kita melakukan tes. Tes yang pertama disebut dengan tes latex agglutination ya, LAI ya, di mana hasilnya itu 2 menit. Akurat ya, 4 sampai dengan 10 hari pasca terlambat haid. Jadi paling baik itu ya ketika haid baru terlambat pertama itu masih belum akurat ya. Tetapi kalau sudah telatnya itu sudah lebih dari 3 hari ya, 4 hari misalnya ya. Nah, itu sudah bisa akurat ya. Kalau seandainya
nanti ya, kasus misalnya pasien saudara datang, tapi memang agak sulit ya kalau seandainya saudara tidak mencatat kapan haid terakhir, kemudian kapan haid pertama, ya. Tapi kalau saudara mencatat itu, nanti bisa menentukan, ya, telatnya itu berapa hari, ya. Saudara udah biasa ya mencatat? Sudah ya? Sudah, harus sudah ya. Kalau belum juga berarti belum apa namanya? Belum ngeh ya dengan keadaan diri, ya. Jadi kapan kehamilan terakhir, kemudian kapan kehamilan terakhir, kapan haid terakhir, ya. Kemudian kapan muncul lagi, ya, itu dicatat, ya, sehingga kita bisa menentukan telatnya kita itu berapa hari, ya. Nah, dan ini kalau kita menggunakan tes latex ini, ya, ini banyak ya. Kalau saya nggak nyebut merek ya, kalau merek itu pasti saudara tahu ya. Tapi namanya itu tes latex ya. Kemudian ada tes hemagglutination inhibition, ya, HAI ya. Kalau tadi latex, kalau di bawahnya adalah HAI. Hasilnya itu 1 sampai 2 jam akurat 4 hari pasca terlambat haid. Ya, ini lebih lama, ya. Kalau yang biasa digunakan oleh ibu-ibu itu setelah terlambat haid itu yang pertama, ya. Itu cepat, ya, 2 menit sudah keluar hasilnya, ya. Kemudian ada lagi tes kehamilan itu dinamakan dengan radioreseptor assay namanya. Dia akurat 14 hari setelah konsepsi. Contohnya kita melakukan biosep G namanya. Nah, ini adalah salah satu juga untuk mengetahui akurat atau tidak kita itu hamil atau tidak, ya, saudara ya, bukan saya ya. Yang keempat, ya, kita mengenal istilah, ya, remote sama. Bentar ya Pak ya. Sini ada. Sama remote itu semua. Mau dicoba soalnya kalau ada mau. Oke. Kasih banyak Pak. Ya, ya. Yang keempat itu adalah radioimmunisasi, ya. Itu kehamilan dapat didiagnosis 8 hari setelah ovulasi, ya, atau 6 hari sebelum haid berikutnya, ya. Itu juga bisa dilakukan untuk melihat hamil atau tidak, ya, ibu, ya, atau pasien saudara nanti. Nah, ini tes-tes kehamilan yang bisa dilakukan, ya, ketika kita ingin melihat apakah pasien saudara itu nanti dalam keadaan hamil atau tidak, ya. Karena memang banyak juga kasus ya, sudah melalui minggu kedua baru dia tahu dia hamil. Nah, itu kan berbahaya itu. Apalagi kalau aktivitasnya tidak berubah, ya. Ya, ada hamil ini yang pasien itu tidak berubah aktivitasnya, rasanya nggak ada rasa, nggak ada morning sicknya, ya, nggak ada sakit awal, ya, bisa. Ya, jadi ada kasus seperti itu. Ya, sama-sama. Kemudian ada lagi adaptasi terhadap kehamilan, ya. Jadi ada, dan adaptasi ini berbagai macam, ya, tergantung nanti situasi ibunya, ya. Yang pertama dinamakan dengan adaptasi maternal. Dia merupakan akibat kerja hormon kehamilan dan tekanan mekanis akibat pakai pengamatan planet, bang, planet itu ya. Kok katanya planet ya? Kita nggak pakai planet. Oke ya, nanti sampaikan ya kalau seandainya hilang lagi. Jadi adaptasi kehamilan itu memang berbagi tubuh, ya, pada ibu itu berbeda-beda, ya, tergantung nanti bagaimana si ibu menerima keberubahan, ya, fisiologis, ya. Jadi yang pertama itu adalah adanya adaptasi maternal, ya. Dia merupakan akibat kerja hormon kehamilan dan tekanan mekanis akibat membesarnya uterus dan jaringan lainnya, ya. Diingat nanti ketika terjadi kehamilan, ya, pada ibu akan fisiologisnya itu pasti akan terjadi perubahan, dan perubahannya itu biasanya drastis, ya. Maka di sini nanti peran saudara yang pertama adalah mengidentifikasi penyimpangan yang aktual dan potensial terhadap adaptasi normal supaya pengobatan itu dapat dimulai, ya. Jadi kalau seandainya ada kasus terjadi morning sickness, ya,
kita sebagai bidan harus menjadi konsulen ya kepada pasien bahwasanya morning sickness itu adalah hal yang biasa terjadi. Ya. Laptop saya pula ya. Jadi morning sickness itu pada umumnya terjadi pada kehamilan ya, apalagi kalau kehamilannya itu adalah primigravida ya, pada kehamilan awal ya, pada kehamilan awal, ya. Tetapi ada kasus ya, dia morning sickness terjadi terus menerus, tetapi menyebabkan terjadinya perubahan fisik ya, tubuh ibu. Jadi karena dia saking seringnya mual saat pagi hari, kemudian si ibu tidak mau makan, ya, kemudian tidak mau melakukan aktivitas, ya, sehingga terjadi perubahan fisik yang signifikan pada ibu. Nah, itu kita harus nyampaikan bahwasanya itu harus dilawan. Karena kalau terjadi secara lama kelamaan, itu bisa mengakibatkan yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum, ya. Ya, kalau terjadi hiperemesis gravidarum, nah itu morning sickness-nya menjadi hal yang tidak diperbolehkan lagi pada ibu, ya, karena bisa menyebabkan kematian janin, ya. Nah, itu penting untuk disampaikan. Nah, disinilah tugas saudara nanti mengidentifikasi penyimpangan yang aktual dan potensial terhadap adaptasi normal supaya pengobatan itu dapat dimulai, ya. Yang kedua, membantu ibu memahami perubahan anatomi dan fisiologi selama masa hamil. Ini apalagi kalau primigravida ya, baru kehamilan pertama. Itu banyak ibu itu tidak menerima perubahan yang terjadi pada tubuhnya, ya. Karena umumnya akan terjadi perubahan baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, itu terjadi pada ibu. Maka saudara sebagai seorang bidan itu harus menyampaikan sebagai konsulen kepada pasien bahwasanya hal-hal itu akan terjadi, tetapi setelah masa kehamilan dia akan kembali normal. Ya, itu harus disampaikan. Ya, yang ketiga, ini yang penting ya, psikis, menghilangkan kecemasan ibu dan keluarga karena pengetahuannya kurang. Contoh ini, kan ada orang, ini kasus ini ya, kalau dulu ini dibiarkan saja. Ada kasus pada kehamilan ibu itu nggak mau melihat orang. Ada itu ya, psikisnya ada seperti itu. Dia suka berdiam diri, bahkan tidak mau ketemu orang, bahkan tidurnya pun di bawah dipan itu, agar dia tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, maka kecemasan-kecemasan seperti itu harus bidan sampaikan. Kalau dokter menyampaikannya itu susah itu. Ya, karena yang biasanya yang hamil itu adalah ibu-ibu, maka yang menyampaikannya itu bagusnya ibu-ibu juga. Ya. Jadi bidanlah yang paling tepat untuk menyampaikan itu agar dia tidak terlalu cemas. Dia tidak terlalu minder. Ya. Kan memang berubah bentuk tubuh ya secara fisiologis. Nanti kita lihat apa aja perubahannya. Kemudian yang keempat, memberikan penyuluhan kepada ibu dan keluarga tentang tanda dan gejala yang harus dilaporkan. Contoh morning sickness tadi. Diapakan saja Pak ya. Apalagi kalau dia berlanjut ya kepada hiperemesis gravidarum. Ya, itu penting untuk dilakukan penyuluhan kepada ibu agar bisa terlepas dari kasusnya, ya, seperti itu. Paham ya? Nah, ini kita lihat ya tanda kehamilan. Tanda kehamilan itu dimulai dari presumsi, ya, di mana tanda yang dirasakan wanita dimulai dari amenorrhea, ya. Dia tidak haid, ya, kemudian keletihan, ya, kemudian perubahan payudara, ya, itu langsung karena dia fisiologis. Kemudian juga morning sickness, ya, kemudian juga ada quickening, ya. Jadi karena terjadi ya fungsi fisiologis yang berubah, nah, itu biasanya memang langsung ngefek ya kepada ibu, ya. Pokoknya kalau sudah ada tandanya, makanya penting ya, apalagi saudara nanti kalau sudah punya suami itu menandai kapan haid terakhir, kemudian ya kapan lagi harusnya haid lagi, ya. Kalau itu ada, itu gampang itu. Kita sudah bisa menentukan, oh kita sudah telat sekian hari, ya. Kalau tidak ada seperti itu, nanti biasanya kan kita ingat-ingat deh,
Rasonyo kan, kalau rasonyo kita nggak tahu itu sudah berapa hari kita tidak belum haid ya, seperti itu. Jadi ini penting ya, itu adalah presumpsi. Presumpsi itu nanti memang harus dilanjutkan dengan tes ya. 4 tes tadi bisa dilakukan. Kemudian tanda kehamilan itu ada kemungkinan ya perubahan yang diobservasi oleh pemeriksa. Kemudian contohnya tanda Hegar ya, Ballotman ya, tes kehamilan seperti tadi. Kemudian ada tanda Gödel ya. Itu biasanya muncul ya pada tubuh ya, dan bisa dilihat secara langsung oleh yang hamil ya. Ya, yang bisa merasakan dan yang bisa melihat tentu yang hamil. Ya. Kemudian kalau tanda pastinya, nah itu kita bisa melakukan USG, DJJ ya. Itu sudah diajarkan ya? Belum. Oh, belum. Oh iya, karena baru masuk ya. Nah, nanti USG udah jelas ya. USG itu adalah untuk mendeteksi janin. Kalau DJJ itu adalah keahlian bidan itu. Ya, untuk mengetahui ya kehamilannya itu sudah berapa minggu. Ya, itu bisa. Nanti sudah belajar ya. Tentu dengan bidan lah belajarnya itu ya. Lebih bagus ya. Jadi itu ya, itu tanda kehamilan pastinya itu adalah dengan USG dan DJJ. Oke. Kemudian apa yang berubah? Ya, yang pertama kita melihat adanya sistem reproduksi dan payudara ya, di mana pada sistem ini ada aksis hipotalamus. Di sini memang semua ya yang berperan pada anatomi dan fisiologi tubuh kita itu, muara terakhirnya tetap hipotalamus ya, tetap hipotalamus. Kemudian ada hipofisis dan ovarium ya. Kemudian dia ditandai dengan hamil ya, kemudian estrogen progesteron meningkat, kemudian sekresi FSH yang seperti yang sudah kita lihat pada minggu kemarin ya, dan LH maturasi folikel dan pelepasan ovum tidak terjadi sehingga siklus menstruasi terhenti. Ya, ketika siklus menstruasi terhenti itu, nah itu tentu terjadi kehamilan, ya, terjadi kehamilan ya setelah dilakukan tes. Kemudian pada uterus ya terjadi pertumbuhan uterus pada trimester ke-1 ya. Jadi terjadi pertumbuhan pada uterus pada trimester pertama, dia merupakan respon terhadap stimulus estrogen dan progesteron yang tinggi. Kemudian pembesaran terjadi akibat yang pertama peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah ya. Jadi pada ibu hamil itu kenapa bisa terjadi preeklamsi? Karena ini ya, karena peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darahnya sehingga terjadi peningkatan tekanan darah yang kita kenal dengan preeklamsi yang hanya terjadi pada saat hamil saja ya. Nah, ini penyebabnya ya, karena terjadinya peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah. Kemudian ada hiperplasia dan hipertrofi. Jadi semuanya lebih ya ketika saudara nanti pasiennya hamil. Kemudian ada lagi perkembangan DISI-2. Di antaranya perkembangan DISI-2 itu adalah uterus terjadi perubahan berat ya, bentuk dan posisi. Kemudian dinding otot menguat dan lebih elastik ya. Dinding otot di sekitar uterus itu terjadi peningkatan yang secara elastik ya, mengembang. Pada awal kehamilan itu peningkatan aliran darah di uterus dan limfe itu mengakibatkan edema ya, membengkak ya, dan kongesti panggul ya, panggulnya juga membesar ya. Kemudian uterus, serviks dan isthmus melunak secara progresif ya, dan serviks jadi kebiruan. Nah, ini dinamakan dengan, kalau di kebidanan dinamakan dengan tanda Katwig ya. Jadi nanti serviksnya itu agak kebiruan ya. Kemudian pada minggu ke-7 dan minggu ke-8 isthmusnya itu melunak ya, dan dapat ditekan. Ini tanda Hegar. DJJ itu di sini ya. Jadi DJJ itu salah satunya di sini menjadi tanda bagi saudara nanti. Kemudian serviks melunak, nah itu dinamakan dengan tanda Gödel. Kemudian fundus pada serviks mudah fleksi, nah ini dinamakan dengan tanda McDonald. Jadi tanda-tanda ini ilmu saudara nanti ya, yang akan diberikan nanti oleh dosen-dosen bidannya. Kemudian pada minggu ke-8 nanti terjadi corpus uteri ya, dan serviks melunak dan membesar di keseluruhan ya. Jadi kalau secara logikanya, karena memang ada di dalam uterus itu muncul janin, dan di mana janin ini hidup dan berkembang sesuai dengan minggunya,
tentu semua yang berada di sekitarnya tentu akan mengalami perubahan. Ya, jadi logikanya seperti itu. Oke. Kemudian pada minggu ke-12 dan minggu ke-14 itu uterus keluar rongga panggul dan dapat dipalpasi ya di atas simfis pubis ya, di mana nanti fundusnya menekan kandung kemih sehingga nanti urinari frekuensinya menjadi tinggi. Kenapa ditekan terus? Makanya ketika saudara atau pasien saudara hamil, yang penting untuk disampaikan selalu minum minuman lebih dari frekuensi normal. Ya, karena nanti dia akan melakukan frekuensi BAK-nya itu jauh lebih banyak ketimbang dia dalam keadaan normal. Ya. Kemudian pada minggu ke-20 nanti uterus itu setinggi umbilikus ya dan hampir menyentuh prosesus xiphoides ya pada atrium ya. Ini pada minggu ke-20. Nah, kemudian pada minggu terakhir ini pada minggu ke-38 sampai dengan 40 maka tinggi fundusnya turun ya. Kenapa tinggi fundusnya turun? Karena kepala itu sudah mulai ke bawah ya. Jadi kalau saat mau atrium itu kepalanya itu akan berputar ya. Sehingga dia ke bawah. Nah, itu sudah mau atrium itu. Itu tanda-tandanya nanti. Maka tanda-tanda ini tinggi fundusnya turun nanti ya. Jadi kalau kehamilannya itu sudah mau ke bawah seperti itu berarti tinggi fundusnya tidak di atas lagi tapi sudah turun ya, sehingga nanti siap akan atrium, siap akan dilahirkan. Nah, itu bahasanya saudara nanti ya. Makanya nanti saudara selalu akan ingat itu kapan dia lahir ya, biasanya hari persalinan ya, apa namanya, TP ya, tanda taksir ya. Nah, itu nanti menjadi catatan pada minggu ke-38 sampai dengan minggu ke-40 di mana tinggi fundusnya itu turun karena janin masuk ke PAP atau lightening ya. Nanti ada ilmunya di sini yang harus saudara sampaikan ke pasien saudara ya. Pada saat minggu ke-38 sampai dengan 40 ini rajin-rajin pasiennya disuruh sujud. Ya. Rajin-rajin disuruh sujud karena ada kasus sunsang ya. Sunsang itu melintang ya. Dia tidak, kepalanya tidak ke bawah, tidak pula ke atas ya. Nah, itu bisa dibantu dengan pasien itu disuruh sujud ya. Sujudnya agak lama. Pokoknya setiap waktu sholat sujudnya disuruh lamain. Atau tidak pun dia sholat disuruh sujud juga ya. Samping itu juga biasanya pada atrium itu biasanya pasien disuruh untuk berjalan ya, tapi berjalannya tentu nggak jauh. Biasanya di sekitaran BPM ya, yang ada tempat untuk berjalan ya, yang ditemani oleh suaminya ya. Itu penting. Jadi suruh jalan, kemudian suruh sujud agar nanti tinggi fundus itu turun ya, karena janin itu masuk ke PAP. Oke. Nanti ya pembesarannya itu arahnya ke kanan nanti, kemudian pada bulan keempat kehamilan ya kontraksi uterus dirasakan di dinding abdomen. Nah, ini kita yang merasakan, ini bidan ya yang merasakan. Itu dinamakan dengan Braxton Hicks ya. Ada desakan nanti ya, ada desakan nanti. Desakan inilah nanti yang akan menyebabkan munculnya his ya. Baik itu his palsu maupun his asli ya. Kita udah bicara kemarin ya, yang mana yang bidan perlu untuk membantu. Tidak his palsunya tetapi his asli. Kemudian gerakan pasif janin yang belum engage ya, itu terjadi pada minggu ke-16 dan minggu ke-18. Jadi ada pergerakan. Kadang-kadang ya kalau kita melihat ya keadaan janin di dalam uterus itu atau di dalam rahim ibu, itu memang terjadi pergerakan. Kadang-kadang perut ibu itu bergelombang-gelombang. Nah, itu ya menandakan adanya pergerakan pasif janin. Ya, tidak hanya pergerakan dia jantungnya saja, tapi ada kalanya janin itu memang bergerak. Ya, nah itu dinamakan dengan pergerakan pasif. Kemudian gerakan bayi itu sudah mulai muncul sebenarnya pada minggu ke-14 sampai dengan minggu ke-16. Ya, jadi pergerakan-pergerakan seperti itu sebenarnya baik untuk bidan melihat bahwasanya bayinya dalam keadaan yang sehat. Ya. Artinya adekuat untuk dilakukan nanti persalinan secara normal seperti itu. Maka DJJ itu penting ya ketika nanti
pasien saudara berkunjung ke saudara ya, mulai dari kala 1 sampai dengan kala 4 ya. Nah, itu penting saudara melihat DJJ tadi. Nanti akan belajar sama dosennya. Kemudian pada saat kehamilan itu, pada hormon kehamilan mempersiapkan vagina atau distensi dengan memproduksi mukosa vagina yang tebal ya. Jadi mukosanya diproduksi secara tebal sehingga jaringan ikatnya longgar, kemudian hipertrofi otot polos dan pemanjangan vagina. Jadi biasanya memanjang ya dari bentuk normal ya, tapi nanti setelah melahirkan dia kembali lagi ya. Jangan takut ya. Udah memang seperti itu gitu ya. Kemudian peningkatan vaskularisasi ya, yang tadi yang kita sebut dengan tanda Kedwig itu minggu ke-6 sampai ke minggu 8. Selain itu juga meningkatkan sensitivitas ya. Jadi nanti ketika ketika hamil itu ibu itu lebih sensitif ya, terutama untuk organ-organ intim ya. Itu sangat sensitif ya. Dan pH-nya ya, di yang ketiga ini pH-nya itu lebih asam, lebih rentan terjadi infeksi. Makanya kemarin saya sampaikan ke saudara, ketika hamil itu ibu harus hati-hati ya, terutama berhubungan dengan hewan saya bilang. Ya, sama kucing pun juga harus hati-hati. Karena memang tubuh ibu itu sedang dalam keadaan rentan terjadinya infeksi, sangat sensitif sekali ya. Jadi memang harus dijaga. Ya, kemudian eksterna vulva membesar akibat peningkatan vaskulatur, ya, hipertrofi badan perineum dan deposit lemak, ya. Jadi kenapa deposit lemak ini terjadi pada ibu hamil? Karena memang ya yang makan tidak hanya dia saja, ya. Ada janin yang juga harus makan dari makanan ibu, ya. Oke. Kemudian nullipara itu labia majora mendekat dan menutup ya introitus vagina. Jadi nanti saat kehamilan awal itu kenapa suami ya dilarang untuk melakukan hubungan dengan istrinya, itu gara-gara ini ya, nullipara ini, karena labia majoranya itu mendekat ya dan menutup introitus vagina. Jadi nanti kalau seandainya terjadi dipaksakan juga itu bisa mengakibatkan rusaknya janin ya yang sedang dalam masa kalau dalam habitatnya itu masih dalam rangka disesuaikan ya, makanya itu dilarang ya. Dokter pun nanti akan melarang ya untuk kehamilan awal ya. Ini alasannya ini ya, karena nullipara ini ya, labia majoranya itu mendekat dan menutup introitus vagina ya. Jadi jangan dipaksakan. Sampaikan nanti ke pasiennya, kemudian juga ke suaminya, jangan dulu berhubungan dalam kehamilan awal, ya. Itu menjaga, ya. Kemudian organ intim lainnya ketika hamil itu adalah payudara. Itu rasanya penuh nanti, ya. Kemudian peningkatan sensitivitas, rasa geli, rasa berat di payudara pada minggu ke-6, ya. Kenapa? Karena payudara mulai dimasuki oleh kolostrum sebenarnya. Kolostrum itu adalah air susu awal. Nah, itu penting untuk anak diberikan ya. Itu air susu dengan protein tinggi ya. Nah, itu penting untuk diberikan. Nanti kolostrum ini juga bisa mengatasi stunting sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kita aneh ya di masyarakat kita, malahan kolostrum itu dibuang. Nah, ini kebanyakan seperti itu ya. Jadi agak berbeda. Padahal kolostrum itu adalah air susu dengan protein tertinggi yang bisa mengatasi anak dari stunting ya. Jadi KEP itu kekurangan energi protein itu bisa dibantu dengan kolostrum yang muncul pada air susu pertama ibu ya. Kemudian puting susu dan areolanya lebih berpigmen, jadi lebih hitam biasanya nanti. Beda ya, kalau orang bule tentu nggak hitam. Kan pigmen kita kan lebih hitam ya. Jadi dia akan lebih menghitam. Merah muda sekunder pada areola dan puting susu lebih erektil. Nah, dia lebih kalau dia keluar gitu ya. Jadi kalau awalnya kecil ya, kalau nanti pasien saudara itu nanti hamil, itu agak lebih besar, itu erektil namanya ya. Kemudian ada hipertrofi kelenjar minyak di areola ya. Tubercle Montgomery ya dapat terlihat di sekitar puting susu. Jadi nanti tidak hitam di puting saja, tetapi di sekitarnya juga hitam ya.
Kemudian pembuluh darah di bawah kulit payudara berdilatasi, ya. Jadi berdilatasi itu maksudnya genjotannya itu lebih banyak, ya. Jadi sirkulasi darah di pembuluh darah kita itu lebih frekuensinya lebih cepat, ya. Itu dinamakan dengan pembuluh darah di bawah kulit payudara itu berdilatasi. Kemudian striae terlihat di luar payudara. Nah, striae ini juga kasus ini, ya. Striae itu apa? Munculnya warna-warna putih, ya, ketika hamil. Striae, ya. Striae, ya. Bisa di pinggul, bisa di perut, bisa di payudara, ya. Itu akan muncul nanti. Kemudian trimester kedua dan ketiga pembesaran payudara itu progresif, ya. Baru di semester kedua dan ketiga itu kelihatan, ya, sangat signifikan pembesarannya. Kemudian laktasi terjadi apabila kadar estrogen menurun saat janin dan plasenta lahir. Nah, jadi otomatis itu. Jadi ketika aterm, maka nanti kolostrum itu memang akan diproduksi oleh payudara. Maka pada akhir minggu ke-6 itu terjadi prakolostrum. Dan kolostrum itu muncul pada aterm, ya. Nah, itu nanti. Jadi runtutan ini harusnya bidan hafal ini. Ya, jadi pasien datang misalnya pada kehamilan minggu pertama, oh pasti tanda-tandanya ini sudah ada di kepala kita, ya. Nanti ketika pasien berkunjung lagi misalnya di minggu kedua, minggu ketiga kehamilan, ya, minggu keempat, minggu keenam kehamilan, nah itu kita sudah bisa membikinkan, oh ini akan terjadi, ini akan terjadi. Maka tentu, ya, ingat ya, pada ibu hamil itu yang terpenting itu adalah nutrisi dan vitaminnya cukup. Ya. Kemudian darahnya juga harus tersedia atau mencukupi untuk dia. Makanya vitamin, kemudian tablet tambah darah itu penting diberikan. Ya. Jadi baru dia berkunjung ke kita, maka yang ada di kepala kita itu pasien harus membawa pulang vitamin dan tablet tambah darah. Ya. Nah, tujuannya itu nanti agar tidak terjadi gangguan-gangguan selama kehamilan, ya. Oke. Paham ya? Oke. Kemudian sistem tubuh secara umum, ya. Kalau tadi yang berhubungan dengan anatomi intim, sekarang ke sistem tubuh secara umum. Ini juga kita sudah lihat sebenarnya kemarin, tapi ini adalah ringkasannya, ya. Yang pertama sistem kardiovaskuler pada ibu hamil. Yang pertama terjadi perubahan anatomi dan fisiologi, ya. Terjadinya karena adanya adaptasi kardiovaskuler yang melindungi fungsi fisiologis normal wanita, ya, yang memenuhi kebutuhan metabolik tubuh saat hamil dan menyediakan kebutuhan untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Jadi kardiovaskuler kita, karena kita membutuhkan, ya, ibu hamil itu membutuhkan kecukupan sirkulasi darah, maka jantung sistemnya juga lebih cepat, ya. Makanya kalau seandainya terlalu cepat terjadi preeklamsi, ya. Tapi sebenarnya preeklamsi pada ibu hamil kalau dia bisa menyikapi dengan baik itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena terjadinya memang secara fisiologis, ya. Terjadinya karena memang dibutuhkan oleh tubuh. Karena jantung ibu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk janin, ya. Maka terjadi adaptasi kardiovaskuler. Kemudian hipertrofi dan dilatasi ringan jantung disebabkan peningkatan volume darah dan curah jantung. Ingat ya, jantung itu memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh itu, ya, untuk satu orang misalnya begini. Kalau untuk dua orang di dalam itu begini dia, ya. Nah, itulah yang terjadi preeklamsi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau preeklamsi pada ibu hamil, kalau disikapi dengan baik, psikologisnya nggak kena, ibu tuh nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun selalu dicatat, ya. Sebelum hamil tensinya hanya segini, tapi ketika hamil tensinya segini, ya iyalah, ya, karena dia itu bekerja 2 kali lebih tinggi, 2 kali lebih keras, ya, sehingga tentu terjadi peningkatan denyut jantung, ya. Jadi nanti saudara ketemu pasien dia peningkatannya sekian, nggak apa-apa, yang penting dia aman, yang penting dia nggak oleng, ya. Kalau nanti ibunya oleng pula itu baru kita harus hati-hati, ya. Tapi kalau dengannya tensinya segitu, dia tidak apa-apa, ya. Kemudian makannya juga lahap, ya. Dia enjoy, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, preeklamsi itu memang akan terjadi karena adanya perubahan kardiovaskuler.
vaskular ini, ya. Kemudian antara minggu ke-14 dan minggu ke-20, denyut jantung itu meningkat perlahan, mencapai 10 sampai 15 kali per menit. Iya kan? 10 kali sampai 15 kali per menit. Kalau dia 120 tambahlah 15. Itu naik dia, ya. Oh, ini preeklamsi. Ini preeklamsi, ya. Pastilah, ya. Karena ini, ya, secara fisiologis, ya. Maka kemudian meningkat sampai atrem. Meningkatnya sampai atrem, apalagi sudah mau melahirkan, ya. Pasti itu denyut jantungnya itu naik, ya. Satu stres, ya. Satu lagi memang bayi mau akan keluar, ya. Janin mau akan keluar, tentu dia akan meningkat, ya. Sehingga timbul nanti palpitasi, ya. Itu hal yang biasa. Kemudian tekanan darah, ya. Pada posisi ibu itu mempengaruhi hasil karena posisi uterus dapat menghambat aliran balik vena, ya. Jadi yang menghambat ya uterus juga, ya. Tentu, ya, curah jantung dan tekanan darah bisa menurun, ya, kalau seandainya diganggu, ya, aliran balik vena itu, ya. Karena memang uterusnya atau rahimnya itu semakin besar, ya, sehingga tentu secara fungsional terganggu pengembalian darah dari tubuh ke jantung kembali. Kemudian selama pertengahan pertama masa hamil, tekanan sistolik dan distolik menurun 5 sampai dengan 10 mm Hg, ya, milimeter Hg. Kemudian tekanan darah terlentang, vena cava mendapat penekanan dengan derajat tertentu selama pertengahan kedua masa hamil. Ya, biasanya muncul pusing nanti ini, ya. Kemudian pada edema pada ekstremitas bawah dan varises terjadi akibat obstruksi vena iliaca dan vena cava inferior oleh uterus, ya. Tekanan vena meningkat. Jadi ingat, ya, biasanya ibu dalam masa kehamilan itu muncul varises, ya. Itu muncul varises. Tetapi ada kalanya setelah kehamilan selesai, varisesnya hilang. Tapi ada juga yang tetap ada. Itu tergantung nanti bagaimana tubuh menyikapi varises ini, ya. Kalau sudah hamil, sudah melahirkan, kan nggak perlu lagi masuk polisi, ya. Kan biasanya kan varises itu untuk masuk polisi, ya. Itu nggak boleh, gitu, ya, polwan, gitu, ya. Nah, biasanya kalau sudah hamil ya udah selesai lah, ya. Seperti itu. Tapi varises itu berpengaruh nggak pada kesehatan menurut saudara? Berpengaruh, ya, kalau banyak, ya. Nah, makanya biasanya kalau varisesnya banyak itu biasanya dilakukan pembedahan, ya, pembedahan, menghilangkan pembuluh darah yang mati. Sebenarnya varises itu kan mati, ya, pembuluh darahnya, ya. Kemudian volume dan komposisi darah, ya. Volume darah, ya, meningkat 1000 ml plasma dan 450 ml sel darah merah, ya, mencapai puncaknya pada minggu ke-20 sampai 26. Jadi minggu ke-20 sampai 26 itu volume darah meningkat, ya. Kemudian peningkatan volume ini merupakan mekanisme protektif, ya, penting untuk yang pertama sistem vaskuler yang mengalami hipertrofi akibat pembesaran uterus, ya. Jadi karena darahnya sering terhalang, ya, oleh uterus, maka tentu dibutuhkan darah dalam volume yang lebih, ya. Kemudian hidrasi jaringan janin dan ibu yang adekuat saat ibu berdiri atau terlentang, ya. Jadi kalau seandainya ibu nanti berdiri atau terlentang, perlu terjadinya peningkatan darah di pembuluh darah. Kemudian cadangan cairan untuk mengganti darah yang hilang selama proses melahirkan dan berperiuk. Saya udah cerita kemarin, ya, ketika janin dilahirkan, ya, atau bayi, ya, itu ketika dia dilahirkan itu bersamaan dengannya juga keluar darah, ya, dalam volume yang, ya, kalau ditampung itu besar itu, ya. Maka tentu butuh darah yang banyak untuk ibu yang saat melahirkan, ya. Nah, maka di mana itu disediakan? Di sini, ya. Jadi ketika pada minggu ke-20 sampai dengan 26 itu, maka produksi darah itu meningkat, ya. Tujuannya ini, ya, agar ibu tidak kekurangan darah pasca melahirkan, ya. Biasanya kalau terjadi kehilangan darah yang cukup besar, itu harus ditransfusi darah kembali, ya. Makanya kalau kehamilan yang resti, yang berisiko tinggi, itu sudah harus disiapkan. Misalnya darah dengan golongan tertentu, ya, sesuai dengan golongan ibu, ya. Tapi kalau seandainya dilihat tidak akan mempengaruhi, ya, tidak berpengaruh pada ibu, itu aman-aman saja. Maka
untuk kehamilan atau proses bersalin untuk yang resti itu sebenarnya memang tidak dianjurkan di bidan, ya. Ya, harus dilakukan di rumah sakit. Ya. Kemudian produksi tekanan darah itu ya juga bisa menurun apabila terjadi anemi fisiologis, ya. Jadi bisa saja nanti pada ibu yang terjadi penurunan volume darah itu akan terjadi nanti anemi. Aneminya anemi fisiologis. Kenapa anemi fisiologis? Karena memang fungsi darah itu tidak terbentuk pada minggu ke-20 sampai dengan 26 ini. Dan itu biasanya terjadi pada trimester kedua, ya. Jadi kalau saudara lihat kok pucik sedang hamil, bisa saja dia itu pada trimester kedua, ya. Pada trimester kedua memang produksi darah itu menurun sehingga ibu memang terlihat agak pucat, ya. Itu terjadi pada trimester kedua. Kemudian sel darah putih meningkat pada trimester kedua, puncaknya sel darah putih ini mencapai volume tertingginya pada trimester ketiga. Ya, hitung-hitungan trimester itu nanti saudara harus paham, ya. Kemudian curah jantung itu meningkat pada minggu ke-32 dan menurun nanti pada minggu ke-40. Peningkatan itu terjadi akibat peningkatan volume sekuncup, ya, yang kita kenal dengan stroke volume, dan respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen jaringan. Nah, ini terjadi pada persalinan, kemudian saat melahirkan, ya. Jadi nanti peningkatan ini menjadi tanda, ya, atau respon tubuh terhadap proses aterem, ya, atau proses melahirkan. Kemudian waktu sirkulasi dan waktu koagulasi itu, waktu sirkulasi menurun, ya, pada minggu ke-32 dan koagulasi itu meningkat selama kehamilan, ya. Jadi koagulasi ini penting, ya, untuk membuat kehamilan itu normal, ya. Kalau sistem koagulasinya tidak berjalan normal, nah itu biasa saja nanti ibu melahirkan tergolong ke resti, ya, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kemudian sistem pernafasan, ya, kemarin kita juga sudah singgung ini, tetapi ini adalah kesimpulannya. Kebutuhan oksigen ibu meningkat sebagai respon peningkatan kebutuhan oksigen jaringan dan uterus dan payudara, ya. Jadi sistem pernafasan ini oksigennya itu ibu lebih banyak membutuhkan, ya, ketimbang dia dalam masa tidak hamil, ya. Kemudian janin juga membutuhkan oksigen sebagai cara untuk membuang karbon dioksida, ya. Kemudian peningkatan estrogen, ya, menyebabkan ligamen pada kerangka iganya berelaksasi sehingga ekspansi rongga dada meningkat, ya. Jadi kalau saudara lihat ibu ketika dia hamil kekar, nah, ini penyebabnya ini, ya, karena dia butuh oksigennya itu besar, ya. Jadi fungsi fisiologisnya juga mengikuti, ya, fungsi-fungsi lain yang ada di dalam sistem tubuh, ya, termasuk juga sistem respirasi. Kemudian fungsi paru, wanita hamil bernafas lebih dalam, tapi frekuensi nafasnya hanya sedikit meningkat, ya. Kalau kita lihat ibu-ibu hamil itu jarih bahasa kitanya, ya. Kenapa? Karena dia harus nafas dalam, ya. Tetapi frekuensi yang masuk tidak meningkat, ya. Nah, seperti itu ibu, ya. Kemudian peningkatan progesteron menyebabkan hiperventilasi kehamilan, ya. Jadi terjadi pintu-pintu yang lebih banyak, ya, ketika respirasi terjadi. Kemudian progesteron dan estrogen menyebabkan peningkatan sensitivitas pusat pernafasan terhadap karbon dioksida. Kebutuhan akan nafas juga meningkat, ya. Ini akibat dari fungsi paru juga meningkat ketika hamil, ya. Kemudian laju metabolik basal metabolisme rate, ya, meningkat pada bulan keempat gestasi, ya, pada bulan keempat gestasi. Kemudian peningkatan BMR mencerminkan peningkatan kebutuhan oksigen di unit janin, plasenta, uterus, serta peningkatan oksigen akibat peningkatan kerja jantung ibu, ya. Nah, ini terjadi laju metabolik basal, ya, pada saat kehamilan, terutama di respirasi. Kemudian keseimbangan asam basa, progesteron dapat meningkat sensitivitas reseptor pusat nafas sehingga volume tidal meningkat, PCO2 menurun, ya, kelebihan basa menurun, dan pH meningkat, ya, jadi menjadi lebih basah. Jadi dalam tubuh itu menjadi lebih basah ketika progesteron meningkat.
Kemudian perubahan keseimbangan asam basa menunjukkan kehamilan merupakan suatu kondisi alkolisis respiratorik yang dikompensasi oleh asidosis metabolik ringan. Ya, jadi keseimbangan asam basa ini penting agar tubuh itu tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Tapi pH-nya juga tidak boleh netral. Nah, ini kan agak aneh ya. Ketika hamil itu pH tidak boleh netral, tetapi dia tidak boleh asam dan tidak boleh basa. Jadi dia terjadi keseimbangan antara asam dan basa. Pada ginjal, dia berfungsi mempertahankan keseimbangan elektrolit dan asam basa, mengatur volume cairan ekstrasel, mengekskresi produk sampah, dan menyimpan nutrien yang sangat penting. Jadi di sistem ginjal, sebenarnya pada saat hamil, dia mempunyai kerja jauh lebih besar, ya, karena filternya juga lebih dalam. Residu-residu racun itu harus betul-betul tidak tersampaikan ke plasenta, karena itu nanti yang akan dikonsumsi oleh janin. Ya, nah, jadi fungsi ginjal juga mempertahankan keseimbangan elektrolit, asam dan basa. Kemudian ya perubahan lain, ya, ini sebenarnya juga sudah kita lihat ya anatomi yang lain ginjal, ya kemarin juga sudah kita singgung. Nah, ini perubahan fungsi ginjal nanti ya sebagai laju filtrasi glomerulus ya dan aliran plasma ginjal ya dia meningkat pada awal kehamilan ya. Makanya saya bilang tadi fungsi ginjal ini akan lebih banyak ya kerjanya karena dia akan memfiltrasi glomerulus ya. Kemudian fungsi ginjal berubah akibat adanya hormon kehamilan, peningkatan volume darah, postur wanita, aktivitas fisik dan asupan makanan. Kemudian kenapa fungsi ginjal juga meningkat di sini? Ingat ya, ketika minum obat, vitamin dan segala macamnya itu, fungsi ginjal juga meningkat, ya, karena residu-residunya itu harus dia filtrasi dan dia harus buang, ya. Sementara yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh ibu dan janin, nah itu baru dimasukkan ke ibu dan janin. Kemudian ginjal berfungsi paling efisien saat wanita berbaring pada posisi recumbent lateral dan paling tidak efisien pada posisi telentang. Ingat ya, posisi tidur ibu hamil itu memang paling nyamannya telentang, tetapi membuat fungsi ginjal jauh lebih berat. Ya, jadi yang paling bagus itu adalah posisinya memang miring, ya, miring ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ya, jadi paling baik itu ya agar fungsi ginjal tidak terlalu besar itu miring ke kanan, ya. Kemudian keseimbangan cairan dan elektrolit, ya kebutuhan akan volume cairan intravaskular dan ekstravaskular meningkat sehingga memerlukan tambahan natrium untuk meningkatkan volume cairan dan mempertahankan status isotonis. Isotonis itu adalah cairan yang sama, ya, isoton. Kapasitas ginjal untuk mengekskresi air selama minggu-minggu awal kehamilan lebih efisien daripada minggu-minggu selanjutnya, ya. Tapi tetap ya pada ibu hamil selalu dianjurkan untuk minum minuman yang banyak. Ya, pada awal kehamilan sejumlah air hilang sehingga ibu itu merasa haus. Ya. Kemudian akumulasi air di tungkai bawah pada tahap lanjut kehamilan menurunkan aliran darah ginjal pada GFR-nya. Ya. Oke, nah ini pada integumen, ya, pada tulang. Pada integumen, peningkatan ketebalan kulit dan lemak subdermal, hiperpigmentasi, pertumbuhan rambut dan kuku, percepatan aktivitas, ya, kelenjar keringat dan kelenjar sebase, ya, peningkatan sirkulasi dan aktivitas vasomotor itu terjadi pada saat kehamilan. Ya. Kemudian jaringan elastis kulit mudah pecah, menyebabkan striae gravidarum atau tanda regangan, respon alergi kulit meningkat. Ya. Nah, ini muncul ya pada kulit itu adanya striae gravidarum. Kemudian pigmentasi timbul akibat peningkatan hormon hipofisis anterior, melanotropin selama masa hamil. Ya. Jadi ini salah satu yang menyebabkan munculnya tanda-tanda atau perubahan warna terjadi pada kulit, ya, yang kita kenal dengan striae gravidarum. Ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu. Ya, nah itu tergantung nanti striae-nya itu pada tingkat atau level yang mana, ya. Yang paling berbahaya itu ungu, ya. Yang paling berbahaya itu ungu. Oke. Nah ini ya saya
Ini ada stratigrafi daru ya atau tanda regangan ya yang timbul pada 50% sampai dengan 90% wanita selama pertengahan kedua kehamilan dapat disebabkan kerja adenokortikosteroid ya. Jadi menurut saudara stray itu bermasalah nggak pada ibu hamil? Menurut saudara? Kenapa? Apa? Ya, dia ada tanda apa ya? Tanda regangan ya, warna ungu, warna merah, warna putih gitu. Kalau menurut fisiologisnya bermasalah nggak? Ayo, bermasalah nggak? Stray itu? Ya, fisiologis, bukan estetik ya, bukan kecantikan ya. Sebenarnya pada fisiologis nggak ada masalah itu. Karena kalau seandainya rajin ya, kita kan ada jamu-jamuan ya. Rajin pakai jamu 40 hari masa nifas itu hilang dia. Tetapi mungkin yang bermasalah itu nanti estetik ya. Ibu merasa minder gitu ya. Nah, ini pada paling itu ya. Tapi sebenarnya kalau stray itu secara fisiologis tidak terlalu bermasalah. Oke, jadi kalau lagi hamil itu nanti akne vulgaris ya, kulitnya juga berminyak. Nah, ini di sistem saraf ya. Di neurologi ya, saat hamil itu terjadi kompresi saraf panggul akibat pembesaran uterus dapat menyebabkan perubahan sensori di tungkai bawah ya. Kemudian lordosis dorsolumbal menyebabkan nyeri akibat tarikan pada saraf. Kemudian akroestesia atau baal dan gatal pada tangan akibat posisi bahu yang membungkuk. Nyeri kepala akibat ketegangan umum timbul saat ibu merasa cemas ya, atau cemas ini istilahnya depresi ya, tetapi nanti ibu itu lebih banyak stresnya itu bukan karena kehamilan sebenarnya. Stresnya saat akan melahirkan ya. Nah, itu mungkin yang akan lebih banyak muncul. Kram otot ya juga terjadi nanti pada hipokalsemi ya. Oke, sistem ini juga sudah kita singgung ya kemarin. Sistem endokrin ya. Oke. Jadi ini ya selesai ya, bagaimana apa yang terjadi pada saat